AGHT, kemudian ada konsep kepemimpinan bela negara, ada prinsip kepemimpinannya juga, kemudian ada aktualisasi kepemimpinan. Di mana yang pertama adalah sejarah bela negara. Sejarah bela negara ini saya rangkum dalam 4 poin, di mana bela negara itu telah ada sejak masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang, kemudian saat merebut kemerdekaan, bahkan sampai pada masa mempertahankan kemerdekaan hingga pada tanggal 19 Desember tahun 1948 saat itulah dibentuk pemerintah darurat Republik Indonesia, dan pada saat peristiwa itulah ditetapkan sebagai pada tanggal itulah ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Kemudian ada definisi bela negara, di mana di buku tersebut definisi bela negara itu dibagi dalam 2 konsep. Yang pertama untuk definisi fisiknya, dan kemudian ada definisi non fisik. Definisi fisiknya ini yang merupakan usaha pertahanan dari segala dalam definisi fisik, bela negara itu diartikan sebagai usaha pertahanan. Saya ulangi, di mana definisi fisiknya ini bahwa bela negara diartikan sebagai usaha pertahanan dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Sementara definisi non-fisiknya, bela negara ini merupakan peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Nah, peran aktif kita itu baik dalam memajukan bangsa dan negara bisa dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, maupun moral. Kemudian ada nilai-nilai dasar bela negara yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan ada kemampuan awal bela negara. Kemudian berbicara tentang bela negara, karena secara fisik bahwa bela negara itu merupakan usaha untuk mencegah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Di mana diketahui AGHT ini yang kita temui di negara kita sangat banyak. Yang di sini saya tuliskan ada mengelola kemajemukan, tantangan dalam mengelola kemajemukan, tantangan dalam pertahanan keamanan, ada tantangan kemiskinan, ada tantangan dalam keterbelakangan dan ketimpangan, ada tantangan dalam gelombang perdagangan bebas, kemudian ada juga dalam bentuk energi dan pangan. Selanjutnya ada konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan bela negara ini ada konsisten dalam memegang prinsip, kemudian memegang teguh nilai-nilai moral, mampu menjadi teladan, dan memiliki daya juang yang tinggi. Ini adalah konsep yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin dalam memperjuangkan bela negara. Selanjutnya ada prinsip kepemimpinan, yaitu integrasi moral dan etika, di mana ketika seorang pemimpin memiliki integritas moral dan etika, maka secara otomatis pemimpin itu tanpa dibuat-buat, bawahan pasti akan anggotanya pasti akan respect seperti itu jika moral dan etikanya baik. Kemudian aktualisasi kepemimpinan bela negara di sini ada mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI, kesediaan membantu kesulitan masyarakat dan kelompok, dan yang terakhir ada menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI. Demikian Ibu. Sekali ya mind map-nya Bu, cukup bagus. Jadi nanti bisa mengcover semua bab per bab buku ya. Baik, terima kasih Ibu Susmira. Terima kasih. Ya, baik. Lalu Ibu Pak Muhammad Anggriawan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf sebelumnya Bu, mind map-nya juga belum selesai, tapi sementara proses untuk buku yang saya ambil yaitu pemantapan wawasan kebangsaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa.
oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Bu, secara garis besarnya, pemantapan wawasan kebangsaan merupakan proses kegiatan yang mengedepankan upaya-upaya untuk membuat seseorang atau keadaan menjadi mantap, teguh, dan stabil sehingga dapat berlangsung lebih baik dan dari keadaan sebelumnya dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna mencapai berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, dan makmur dan sejahtera. Apa manfaat pemantapan wawasan kebangsaan? Melalui pemantapan wawasan kebangsaan, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan kerja keras seluruh komponen bangsa dalam membangun bangsa yang ditopang prasyarat stabilitas politik dan keamanan dinamis, serta supremasi hukum yang adil, maka akan terwujud tujuan nasional, yaitu Indonesia yang aman dan sejahtera. Bu, dijelaskan juga tentang strategi metode pelaksanaan pemantapan wawasan kebangsaan, antara lain itu dengan metode pendidikan dan pembelajaran, sosialisasi, pemberdayaan, kerjasama, dan keteladanan. Bu, di buku ini juga dijelaskan tentang karakter bangsa. Karakter bangsa merupakan karakter dari individu atau pribadi yang menjadi identitas atau jati diri bangsa. Karakter artinya kepribadian, termasuk di dalamnya cara berpikir, nilai-nilai dan watak yang tercermin melalui sikap, perilaku, dan tindakan yang menjadi ciri-ciri bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu yang mempedomani 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa dibutuhkan pembangunan karakter bangsa? Yaitu untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, dan beretika berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia Indonesia yang berkepribadian, beriman, berbudi luhur, bergotong royong, berkembang, dinamis, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya bangsa. Kemudian, Bu, bagaimana hubungan pemantapan wawasan kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa? Pemantapan wawasan kebangsaan dan pembangunan karakter bangsa seperti satu koin yang mempunyai 2 sisi, yaitu di mana satu sama lain tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan, saling melengkapi, dan saling memperkuat, karena keduanya bersumber dari 4 konsensus dasar. Karakter bangsa pada dasarnya merupakan bagian penting dalam implementasi pemantapan wawasan kebangsaan yang dicerminkan dengan sikap, perilaku, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari warga negara Indonesia, Bu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Halo? Halo, Bu. Sekian, Bu. Mukanya muka-muka bingung. Biasa. Oke, makasih Pak Angriwan. Ya, nanti dibuat langsung mind map-nya ya, Pak. Oke, baik. Lalu Ibu Ani, silakan. Baik, Ibu. Terima kasih. Tunggu. Jadi ini saya sudah membuat mind map. Saya mengambil dari modul MOOC. Di sini saya mengambil nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada sejarah bela negara itu. Yang pertama karena terjadinya agresi militer Belanda II. Setelah Indonesia merdeka, Belanda masih menyerang Indonesia dan Belanda menguasai daerah kekuasaan Republik Indonesia di Yogyakarta. Kemudian para pemimpin Indonesia saat itu seperti Soekarno-Hatta ditahan oleh Belanda. Hal ini mengakibatkan kekosongan pada pemerintahan Belanda sehingga tokoh-tokoh Indonesia membentuk pendirian pemerintah darurat Republik Indonesia.
di sini pengertian bela negara adalah tekad Apa, Bu? Iya. Oh, beliau keluar ya, Bu ya. Terhempas. Oke, silakan. Maaf, Ibu. Oke, silakan. Keluar. Silakan. Oke, terus definisinya nilai bela negara itu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan baik perorangan maupun kelompok dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dari berbagai ancaman. Ancaman itu sendiri merupakan usaha yang dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara. Jadi untuk menghindari ancaman ini, antara lembaga harus saling bekerja sama. Kewaspadaan dini itu penting untuk sebagai proteksi dari ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Itu Ibu yang dapat saya sampaikan terkait nilai-nilai bela negara. Oke, baik Ibu. Ini tadi bagusnya dari buku mana tadi Ibu ambil ini ya? Dari modul atau dari mana? Modul MOC. Oh, dari modul MOC. Oke, ya, baik. Terima Ya, kasih, terima Bu. kasih. Saya kira Ya. cukup, Bu Anis. Ya. Baik, lalu Ibu Yolanda. Bu Yolanda, silakan, Bu. Makasih. Kelihatan. Di sini saya Ya. ambil tentang, maaf Bu, ini saya zoom supaya kelihatan. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Ya, tentang sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, organisasi pergerakan nasional. Yang kedua, penyebab terjadinya pergerakan. Yang pertama, organisasi nasional ada pertama itu Budi Utomo, lalu Sarekat Islam, lalu Indis, Parji, Perhimpunan Indonesia, Indis Sosial Demokrat, lalu Partai Nasional. Kalau penyebab terjadinya pergerakan ada 2 faktor, faktor internal yaitu dalam negeri dan faktor eksternal dari luar negeri. Yang internal, yang pertama adanya tekanan dan penderitaan. Yang kedua adanya rasa senasib. Yang ketiga adanya rasa kesadaran nasional. Terus kalau faktor dari luar atau eksternal, pertama masuknya paham liberalisme dan human right. Yang kedua diterapkannya pendidikan sistem barat. Yang ketiga kemenangan Jepang terhadap Rusia. Yang keempat gerakan Turki Muda. Kelima gerakan pan-islamisme. Terus yang keenam pergerakan nasional di Asia. Sudah Bu, terima kasih. Isadur dari buku mana tadi, Bu? Ya. Isadur dari buku mana ini? Buku? Dari ini Bu, dari situs, ada situs web. Oh iya. Nanti sumbernya dimasukkan sumbernya. Ya. Ya. Nanti diketik sumbernya. Supaya nanti jelas di mana sumbernya. Biasakan mengutip sumber. Oke.
Baik, Ya. terima kasih Bu. Silakan stop share Bu Yolanda. Pak Nofrianto tadi kayaknya belum ya? Pak Nov, Iya, ya Bu, belum. silakan. Itu ada. Bu, sapunya, Bu, Kenapa? sapunya sudah jadi, cuma saya ada Zoom di HP, soalnya laptop error. Oh iya, oke. Sapunya Jelaskan sudah aja Pak. Jelaskan. Yep. Makasih. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai wawasan kebangsaan. Nah, adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu definisi wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan yaitu cara pandang warga negara atau masyarakat sebagai bangsa Indonesia untuk berkebangsaan dan bernegara. Kedua adalah Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI. PI adalah pelapor kemerdekaan Indonesia. PI adalah pelapor kemerdekaan Indonesia di era internasional. Terus yang ketiga, kerapatan besar muda ini Oke, selanjutnya yang ada Kongres Pemuda kedua. Pada kongres inilah lahirlah Ikrar Sumpah Pemuda. Berikut ada PPKI yang singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketahui oleh Insinyur Soekarno-Hatta pada tahun 1945. Selanjutnya adalah identitas negara Indonesia. Kita memiliki bendera yang diberi nama Sang Merah Putih. Kemudian kita juga memiliki lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Setelah itu yang ketiga, kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan kita juga memiliki lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional kita. Makasih, hanya itu Bu. Pak Nofrianto, saya kira nanti bisa di-upload ya Pak ya, dibuat di komputer. Ya, atau kalau enggak nanti Iya, Bu. di-scan. Kalau misalnya tadi ditulis-tulis kan kayak biasa kita bikin mind map dari tulisan tangan enggak apa-apa. Kalau ditulis tangan di-scan. Iya, Bu. Di-scan baru di PDF-kan. Oke. Iya, Bu. Sip, Pak Nofrianto. Lalu Ya. Ibu Sukma tadi sudah belum ya Bu? Sukmawati. Sudah Bu. Sudah. Semuanya sudah ya? Oke, kalau sudah semuanya kita kembali ke laptop untuk analisis isu kontemporer. Ya. Oke, jadi materi selanjutnya kita adalah isu kontemporer ya. Baik, sebelum mulai kita akan relax dulu dengan membaca dengan cara yang berbeda. Oke? Are you ready? Oke, kita akan mulai membaca ke kiri. Kita melihat ke komputer berjam-jam, MySpace, Facebook, dan Google terperangkap dalam genggaman mereka. Ke kanan, kita tidak pernah istirahat untuk melatih otot leher kita. Kelihatannya susah sekali hari ini untuk meninggalkan net. Ke kiri, dokter memberikan peringatan, tetapi kita tidak peduli, terlalu malas untuk melatih otot, terlalu sibuk untuk istirahat. Kanan, sekarang dibaca.
Saya menulis Tulis cerita cerita pendek. pendek. Semua menulis cerita pendek ini Orang yang untuk orang-orang yang malas melakukan untuk kegiatan untuk menghilangkan Pegalan leher. jalan untuk leher. menghilangkan Jadi kalau butuh kepegalan. Kalau buat Jadi latihan, baca ulang kalimat ini berusaha paling tidak mendengarkan tempat kali duduk, baca ulang kalimat ini paling tidak 3 kali 3 sehari. kali sehari. Iya, tapi kali ini sehari 1 kali saja ya. Baik teman-teman sekalian, isu kontemporer. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua adalah isu-isu strategis kontemporer. Lalu teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, lalu indikator hasil belajar. Nah, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu-isu strategis, dan menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi perubahan lingkungan strategis itu dimulai dari perubahan pada individu kita dan global dunia secara umum. Nah, tentu untuk mengatasi perubahan lingkungan strategis itu, maka kita memiliki modal insani untuk mengatasi perubahan itu. Nah, yang pertama adalah ada intelektual. Intelektual adalah kemampuan memiliki ilmu pengetahuan. Ya, kalau kita dikatakan intelek itu berarti kita menguasai 3 hal. K, S, A. Apa K? What K? Apakah? Knowledge. S-nya skill, dan yang ketiga adalah attitude. Ya, jadi intelektual, orang yang dikatakan kompeten secara intelektual memiliki 3 komponen ini. Memiliki ilmu pengetahuan yang baik, keterampilan yang baik, dan sikap perilaku yang baik. Ya. Tentu dulu juga kita ada emotional quotient, ya, bagaimana kita mengendalikan diri kita secara emosi, tidak cepat marah, selalu berpikir positif. Nah, itu juga adalah salah satu cara atau modal insani yang kita miliki untuk mengatasi segala perubahan. Lalu sosial. Selain pintar atau cerdas secara intelek, kita juga harus cerdas menempatkan diri pada sosial, artinya bermasyarakat, bersosialisasi. Lalu juga ada disebut dengan adversity quotient atau ketabahan. Nah, jadi kita harus tabah menghadapi, apalagi di zaman pandemi begini, kita harus tabah menghadapi segala kondisi yang terjadi. Walaupun mungkin kita merasa bahwa, aduh kok kayaknya kayak gini ya, kok tidak nyaman seperti ini ya. Apapun yang terjadi, do you feel good? Say, I feel good. Apapun yang terjadi, do you feel good? Yes, I feel good. I feel good, ya. Walaupun tugas banyak, do you feel good? Yes, I feel good. I feel good. Ya, walaupun Pak Fadli selalu dihukum, do you feel good? Say, I feel good, ya. I feel good. Ya, itu adalah salah satu faktor, adalah ketabahan. Apapun yang terjadi kita harus terkesan baik-baik saja. Ya, apapun yang terjadi kita harus selalu bersenang hati. Ya. Lalu ada etika atau moral. Ya, etika, ya saya rasa semua teman-teman tahu. Etika adalah sesuatu mana yang baik, mana yang buruk. Tentu dari kecil kita sudah diajarkan untuk berperilaku, mana etika yang harus kita lakukan, mana etika yang tidak boleh kita lakukan. Lalu ada kesehatan, ya. Lalu ada kesehatan. Jadi kita juga selain cerdas, kalau kita sakit, semua kompetensi yang ada kita miliki itu pasti akan terganggu. Betul ya, Pak Rival? Ya, kan Pak Rival lebih tahu itu ya. Pak, kalau misalnya kita sakit, kita sudah tidak tabah, kita kadang suka marah, kadang juga kita cepat sensitif, ya. Nah, oleh karenanya kesehatan juga adalah salah satu modal insani yang harus kita miliki dan harus kita pertahankan, ya. Lalu spiritual.
Spiritual ketika kita bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar ya. Jadi itu spiritual, konsepsi perubahan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tanya dulu, kalau Pak Rival melihat ini adalah kebutuhan fisiologis ya. Kalau Bapak dari ketiga kebutuhan ini kira-kira Bapak sudah di mana? Apakah Bapak dari quitters atau campers atau climbers? Coba. Pak Rival? Kalau saya mungkin saat ini berada di posisi campers, Bu. Karena apa sebab? Ya, karena di sini kan dijelaskan bahwa berusaha menghadapi tantangan tetapi tidak mau mengatasi masalah. Jadi apa namanya? Apalagi keadaan yang sekarang ini di bidang kesehatan, terutama menghadapi keadaan COVID-19, ya, kita di sini berusaha untuk menghadapi masalah. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak tentunya di masyarakat kita yang belum mau mengatasi masalah, artinya belum mau menerapkan protokol. Jadi mungkin kalau dari saya begitu. Oh iya, oke, Pak Rival. Lalu tapi kita harus nanti berusaha untuk ke climbers, Pak Rival, karena kita harus nanti apalagi setelah PNS kita akan ada kebutuhan aktualisasi. Nanti Pak Rival akan naik ke eselon 4 misalnya, kemudian 3, bahkan ke eselon 2. Nah, itu karena kita butuh penghargaan. Bapak harus memiliki pantang menyerah, produktif dan visioner untuk menuju ke atas, ya. Nah, memang pada biasa kalau pada saat kita CPNS kita ya cukuplah di campers ya, seperti itu. Nah, tetapi ketika kita terus menanjak kemudian kita merencanakan karir kita harus menuju ke atas. Ya, kalau Bu Susmira kira-kira Ibu di posisi yang mana? Saya di mana posisinya? Mungkin climbers yang ketiga, karena yang untuk kedua itu kan kita berusaha menghadapi tantangan tetapi tidak mau mengatasi masalah. Kalau untuk mengatasi masalah sih tetap mau. Cuman kalau yang ketiga juga pantang menyerah, produktif dan visioner. Sedang berusaha di tahap itu. Jadi belum sempurna. Cuman lagi berusaha untuk bisa mencapai tahap itu. Oke, baik. Jadi intinya adalah dari posisi campers menuju climbers, ya Bu ya. Iya, campers menuju ke climbers. Intinya adalah bagaimana berusaha dulu, nanti baru supaya juga kita realistis, tidak terlalu memaksakan diri, ya Bu. Ya, oke. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lihat beberapa ancaman dunia. Nah, inilah yang disebut dengan isu-isu kontemporer. So, kontemporer itu apa, Pak? Pak Fadli tahu kontemporer itu apa? Apa kontemporer, Pak Fadli? Apa kontemporer? Kontemporer, isu-isu terkini. Iya, terkini ya. Update, up to date, ya kira-kira begitu. Ya. Dan ini kira-kira ada beberapa hal-hal yang isu-isu kontemporer yang mengancam dunia. Nah, yang mengancam dunia pada saat sekarang ini adalah kelangkaan energi. Kelangkaan energi, kemudian global warming, ada perkembangan teknologi dan informasi, ada kelangkaan pangan dan air. Kita lihat isu kontemporer untuk dunia, diperkirakan bahwa energi fosil dunia akan habis. Ya, dan sekarang mulai adanya kelangkaan energi fosil. Ya. Pada tahun 2024 diperkirakan bahwa energi fosil Indonesia akan energi naik 41%. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa kendaraan yang setiap hari dibeli orang ya,
bahkan setiap orang ada yang memiliki kendaraan lebih dari satu kendaraan, ya. Nah, ini akan menyebabkan kelangkaan energi fosil bahkan habis, ya. Sehingga dibutuhkan bioenergi untuk menggantikan kelangkaan energi fosil. Ya. Menurut teori Malthus bahwa jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur. Ketersediaan makanan meningkat seperti deret hitung. Bapak Ibu bisa melihat pada kurva. Pada kurva itu menunjukkan titik kritis di mana ketersediaan pangan dunia mulai menipis. Ya. Pertumbuhan penduduk dalam jadi setiap 6 hari itu bertambah 1 miliar. Nah, jadi sehingga penduduk dunia ini terus produktif, ya. Bahkan sekarang dikenal dengan generasi Z yang lahir sekitar 95 sampai 2009. Sini yang lahir 2005 sampai 2009 ada? Raise hand. 95 sampai 2009. Ada? Pak Rifal, tahun berapa, Pak? Pak Rifal tahun berapa? 95, siap. 95. Ya, jadi generasi Z ini dikhawatirkan adalah generasi yang kan sudah lahir dengan teknologi yang memang sudah berkembang. Sehingga dengan adanya teknologi ini dikhawatirkan bahwa apalagi generasi Z ini seperti manusia robot, ya. Nah, jadi perlu dilatih soft skill-nya, ya, sehingga generasi Z ini mampu juga beradaptasi di setiap lingkungannya seperti itu. Nah, jadi itu tadi, Pak. Tapi ini generasi Z bukan berarti bahwa tidak bagus. Tetapi khawatirnya bahwa hidupnya hanya untuk elektronik, gadget, dan seterusnya. Orang yang cepat bekerja, orang itu. Nah, ini juga menjadi ancaman ketika generasi Z ini saat sebenarnya ancamannya, ya. Nah, kemudian ketersediaan pangan tadi kita sudah cerita bahwa kita pada titik kritis ketersediaan pangan. Lalu kita lihat kapasitas bumi, ya, kapasitas bumi, populasi versus kapasitas bumi. Nah, dengan standar hidup masing-masing, idealnya bumi hanya mampu menampung 3-4 miliar manusia. Ya, tetapi sekarang kita lihat pengendalian penduduk terus digalakkan sehingga ini bisa apalagi ada keseimbangan antara populasi dan kapasitas bumi. Ya, jadi ada yang teman-teman yang concern di pengendalian penduduk atau KB. Nah, tentu ini kita harus pertimbangkan antara populasi versus kapasitas bumi. Ini juga menjadi ancaman, ya. Lalu teman-teman sekalian, ada dari sektor posisi geografis Indonesia. Nah, kita Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Sehingga kita lihat kekayaan alam hayati, ya. Kita punya laut, kita punya galian C, kita punya, ya, dan seterusnya. Nah, ini tentu seksi bagi negara-negara lain, ya. Ini akan saya lahan perkebunan karet terluas di dunia 3,4 juta hektar. Pengekspor karet terbesar di dunia itu 3,1 juta ton pada tahun 2013. Nah, kita lihat bahwa komoditi 7,9 hektar. Penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas. Ya, sekitar 14,1 USD atau kalau dirupiahkan 160,7 triliun. Peningkatan jumlah middle class Indonesia telah menyalip Malaysia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia sejak 2012. Nah, jadi 2020 40 juta ton CPO per tahun fokus untuk energi hayati biofuel, mengurangi emisi karbon 62%. Indonesia akan menjadi negara produsen biofuel terbesar di dunia. Nah, belum dengan kekayaan alam non hayati kita.
ada batu bara, ada nikel, ada tambang emas, dan seterusnya. 45 TCF, triliun kubik feet ya. Cadangan batu bara kita 136 miliar ton. Ya, tentu ini adalah seksi buat negara lain, sehingga semua negara ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Ini yang harus kita pertahankan, sehingga orang-orang yang ingin memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dengan mencuri di negara kita, semuanya kita harus menjadi garda terdepan untuk menjaga NKRI ini supaya tidak lepas dari negara-negara asing yang menginginkan kekayaan alam Indonesia. Lalu ada percepatan laju jumlah penduduk. Ya, jadi ada krisis energi, terbatasnya ketersediaan pangan, menyebabkan pergeseran latar belakang dari dan lokasi konflik ke dunia ya, ke ekuator. Inilah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi sekarang tren perang saat ini bergeser dari perang energi menjadi perang pangan. Air, kemudian energi bioenergi di sekitar khatulistiwa. Perang konvensional saat ini, kemudian perang non konvensional. Saat ini ancaman nyata Indonesia bukan lagi perang konvensional. Melalui invasi kayak dulu ya, ada orang berperang pakai bambu runcing, pakai apa ya, yang menyerang seluruh aspek kehidupan. Nah, sekarang adalah non konvensional justru yang menyerang seluruh aspek kehidupan. Contohnya kayak COVID ini. COVID ini boleh juga dikatakan bahwa sesuatu yang non konvensional kayak perang yang tidak kelihatan tapi bisa membunuh orang lain, ya, membunuh banyak orang. Nah, di sini juga isu kontemporer lainnya adalah ada proksi, di mana perang di mana salah satu pihak menggunakan pihak ketiga atau kelompok lain untuk berperang melalui berbagai aspek. Ilmu politik, sosial, budaya, dan aspek lainnya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kita tidak tahu siapa lawan, siapa kawan. Ini dilakukan oleh non-state actor, tapi tidak dikendalikan oleh state. Artinya ini dikendalikan oleh negara ya. Peran pimpinan sangat strategis untuk menentukan ini ya. Pertanyaan saya, apakah proxy war ada di Indonesia? Bagaimana Pak Jamaria? Pak Jamaria tahu apakah proxy war ada di Indonesia? Ya, jadi tadi proxy war itu adalah ini. Pertanyaan pembangkangan terhadap pemerintah, seperti apa, tentara-tentara teroris yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintah. Seperti apa, Pak? Seperti contohnya seperti gerakan Aceh Merdeka di Aceh, yang kesimpulannya seperti yang warganya adalah warga tidak mematuhi aturan Indonesia. Oke, baik Pak. Lalu ada pendapat lain, Pak Griawan. Menurut Pak Griawan, apakah proxy war ada di Indonesia? Pasti ada, Bu. Oke, seperti apa kira-kira? Iya, tunggu. Istilahnya ini Bu, yang seperti hoax, Bu. Bisa. Ya, hoax ya. Hoaxnya kenapa, Pak? Halo, Bu. Iya. Ya, halo. Hoaxnya seperti apa?
Pak Ya, Bu. Anggriawan. Ya. Bu, kalau seperti Ya, hoax, hoax. Kenapa hoax? karena dengan hoax orang-orang yang mudah percaya sehingga mudah jadi permusuhan atau ini Bu, ini bisa terjadi kekacauan karena hoax itu Bu. Itu saja karena Oke. Jadi itu siapa ketiga kalau ada hoax, Pak? Ini kan kalau proxy war itu kan ada pihak ketiga yang pihak ketiga hoax. Artinya atau ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau hoax, bagaimana ceritanya? Apakah benar ada yang menunggangi kira-kira kalau ada penyebaran hoax itu, Bu Yuli? Ya bisa ada. Bisa jadi ya? Iya. Seperti apa kira-kira? Misalnya ada orang yang menggunakan akun palsu begitu, kemudian menyebarkan berita tentang pemerintah di suatu tempat, padahal itu yang berita tersebut tidak benar, tetapi kemudian masyarakat secara umum langsung mempercayai hal tersebut, kemudian akan terjadi konflik begitu antara pemerintah dengan masyarakat setempat tersebut, padahal berita tersebut tidak benar. Oke, baik Ibu Yulia. Jadi hoax itu biasa saja ada yang tentu menungganginya, Bu ya. Oke, baik. Lalu teman-teman sekalian, isu selanjutnya adalah lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia menyebabkan devisa negara kita berkurang karena ternyata di Timor Timur itu ada wilayah pengembangan minyak bersama. Jadi pengembangan minyak bersama ini sekarang, tetapi karena ini sudah terjadi, maka kita harus mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di negara kita sekarang ini. Lalu kita lihat adanya beberapa demo yang mengintimidasi, mengajukan tuntutan dengan cara mengintimidasi. Nah, ini kayak demonstran ada di mana-mana, mengajukan tuntutan dengan cara intimidasi. Apakah ini juga bisa dikategorikan ada proxy war-nya? Menurut Pak Nofrianto seperti apa? Silakan Pak. Ya. Kenapa, Bu? Proxy, silakan. Baiklah, proxy. Proxy itu kayak tidak melalui proxy war, tidak melalui kekuatan militer. Menurut saya, dia melalui kayak politik, terus ekonomi, budaya. Oke, baik teman-teman, tadi yang kayak semacam demonstrasi atau isu ada di mana-mana, banyak mengajukan tuntutan dengan cara intimidasi, biasanya ditunggangi oleh pihak ketiga. Nah, jadi mereka waktu pada saat demo diberikan sejumlah uang supaya mereka bisa mewakili kepentingan dari orang-orang yang maksudnya yang punya kepentingan terhadap sesuatu. Nah, sehingga mengadu domba misalnya mahasiswa atau kelompok-kelompok tertentu untuk mengajukan tuntutan dengan cara intimidasi. Nah, kira-kira biasa
Tapi tidak semua juga seperti itu, dan memang ada kadang-kadang mereka hanya memang benar-benar memperjuangkan hak mereka. Lalu ada penyalahgunaan narkoba. Nah, isu selanjutnya ini adalah terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba di sini bahwa kita lihat bahwa 15.000 jiwa meninggal setiap tahunnya. 2015 diperkirakan 5,1 juta penduduk menyalahgunakan narkoba. Diskotik Stadium Mei itu ditemukan 45.000 pil ekstasi, 60 gram sabu, dan 55 pil Happy Five. Polda Sumut pada tanggal 15 September 2014 ya, di sekitar 25 kg sabu dan 30.000 pil ekstasi selundupan dari Malaysia. Generasi yang tidak berkualitas bisa menyebabkan lost generation. Itu adalah penyalahgunaan narkoba. Baik, lalu kita lihat ada beberapa tawuran pelajar, walaupun pada saat pandemi sekarang ini kita sudah tidak melihat lagi banyak tawuran pelajar ya. Kemudian isu selanjutnya adanya waspada media massa, media sosial. Terjadinya disinformasi, fitnah, penyesatan, provokasi, pengalihan isu, dan pembunuhan karakter. Di sini menggunakan isu yang sedang tren, saling curiga, meragukan Pancasila, meruntuhkan kepercayaan diri, nasionalisme, dan delegitimasi pemerintah. Kuncinya gunakan nurani, logika, dan akal sehat. Oke, baik. Lalu teman-teman, selanjutnya adalah kasus korupsi. Kasus korupsi sekarang ini kita lihat dari beberapa sektor, ada prestasi olahraga, ada pelayanan publik, ada infrastruktur, keamanan, kebebasan berekspresi, semuanya dikorupsi. Ya, tentu ini hal adalah banyak dampak yang disebabkan oleh korupsi. Nah, sehingga sekarang banyak orang membuat komik-komik untuk melawan korupsi. Nah, setelah teman-teman bacalah tulisan ini, semua tujuan kita, tujuan organisasi, tujuan nasional hanya akan mimpi belaka selama korupsi masih menyertai setiap proses pencapaiannya. Ya. Jadi tentu harus ada dimulai dari diri kita untuk memberantas korupsi ini, ya. Kemudian di Indonesia banyak yang potensi dan keunggulan tapi tidak digunakan untuk bersatu, justru digunakan untuk saling bertentangan. Oke. Kita harus bijak dan bersatu. Mengapa? Ancaman ke depan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita akan berperan sebagai fungsi pegawai ASN. Jadi ada peran dan fungsi kita sebagai pegawai ASN itu yang pertama adalah kita nanti akan menjadi iron stock. Pemimpin-pemimpin sekarang ya tentu akan pensiun ya. Karena jabatan PNS ini bukan jabatan abadi, pasti kita akan pensiun di umur yang telah ditentukan. Ya. Jadi nanti teman-teman inilah yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin pemerintah yang nanti akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini nantinya. Lalu kita juga harus menjadi agen perubahan. Dituntut untuk menjadi agen perubahan di sini dimaksud jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan ternyata itu adalah salah, pegawai ASN dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan yang sesungguhnya. Lalu ada social control, harus mampu mengontrol adanya perubahan di lingkungan sekitar. Jadi selain pintar di bidang akademis, pegawai ASN juga harus pintar dalam bersosialisasi dengan lingkungan. Lalu ada sebagai moral force, diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungan sekitarnya terjadi hal-hal yang tidak bermoral, maka pegawai ASN dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan.
Oke, sekarang pertanyaan saya, selama Bapak ini berapa tahun sudah jadi CPNS? Berapa tahun? Belum 6 bulan 1 nih? tahun. Belum 1 tahun. Dalam 6 bulan itu apa yang Ibu sebagai agen perubahan? Apa yang sudah Ibu robah selama 6 bulan efektif jadi CPNS? Dari Ibu Susmira dulu. Apa yang sudah Ibu robah selama 6 bulan setelah bergabung menjadi CPNS? Apa yang sudah Ibu robah? Atau belum sama sekali merubah apa-apa? Oke, silakan. Ya, sekecil apapun perubahan yang kita lakukan, bahwa itu adalah kita sebagai agen perubahan. Misalnya Ibu menerapkan atau memberikan contoh kedisiplinan, silakan. Seperti apa kira-kira agen of change selama ini yang sudah Ibu tunjukkan selama 6 bulan efektif jadi CPNS? Kalau dalam bidang tugas, karena jujur di sekolah saya itu sekolah yang sedikit kualitasnya mungkin agak di bawah, sehingga mereka siswa-siswanya untuk yang kelas 8 dan kelas 9 untuk pegang laptop saja tidak bisa. Mungkin saat saya pertama mengajar di sekolah situ, saat itu juga mereka belajar untuk pertama kalinya berhadapan dengan komputer seperti itu. Ya. Padahal kalau dipikir saya bidangnya guru IPA, cuman karena saat ini sedang AKM, analisis nasional berbasis komputer ANBK. Jadi saya turun tangan untuk membantu para siswa-siswa itu agar mereka bisa ikut AKM sebelum waktunya, tapi sudah bisa pegang komputer seperti itu. Oke, bagus Bu, bagus sekali ya. Jadi mengoptimalkan kondisi saat ini ya Bu ya. Jadi kita adaptif. Kalau mereka tidak bisa ya kita harus buat bisa. Padahal kita kan guru, walaupun kita guru IPA, tapi kita bertanggung jawab terhadap kemampuan teman-teman di dalam informasi teknologi ya Bu Susmira ya. Oke, khususnya murid-murid kita. Jadi nanti tidak ada lagi murid yang tidak bisa menggunakan laptop, tidak ada lagi murid yang tidak bisa menggunakan handphone, kan seperti itu Bu Susmira ya. Ya, bagus ya Bu. Lalu Pak Nofrianto. Pak Nofrianto kira-kira apa yang sudah Pak Nofrianto lakukan sebagai agen perubahan? Ya, baik. Yang saya sudah lakukan contohnya membersihkan lingkungan sekolah. Itu bersihkan lingkungan sekolah. Iya, membersihkan lingkungan sekolah setiap hari Jumat. Oke, bagus. Karena Pak, itu tidak pernah dilakukan di sekolah saya. Selama saya belum ada di situ. Jadi ya, selama belum ini pernah yang bersihkan dilakukan. siapa Pak? Hanya sewa burung. Oke. Baik. Ya, itu adalah walaupun kecil tapi manfaatnya luar biasa Pak. Bapak jadi agen perubahan untuk bagaimana menjadi pahlawan lingkungan. Ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nofrianto. Lalu Pak Jamaria, kira-kira Pak Jamaria apa yang sudah Bapak lakukan di rumah sakit nih Pak sebagai agen perubahan? Apa Pak? Iya Bu. Karena saya penempatan bagian laboratorium, sebelum saya masuk kerja ke sana kan susunan untuk yang cair dan padatan itu bergabung Bu. Ya. Itu dipisahkan secara manajemen laboratorium. Jadi semenjak saya sudah sarankan sama teman-teman untuk memisahkan sesuai dengan tupoksi cairan, seperti yang padatan-padatan, yang cairan-cairan, dengan suhu-suhu yang sesuai dengan standar cairan-cairan yang ada di laboratorium.
alat-alat sesuai dengan jam-jam yang ditentukan diterapkan di laboratorium. Ya, keren Pak ya. Oke, mengoptimalkan pekerjaan kita sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain ya Pak Jamaria ya. Oke, bagus sekali. Lalu Pak Muhammad Anggriawan, apa yang Bapak lakukan untuk menjadi agen perubahan? Ya, terima kasih Bu. Sebelum masuk di Rumah Sakit Riko Rasalakan, untuk pengadaan program obat-obat HIV dan AIDS itu belum ada Bu. Jadi semenjak masuk dipercayakan menjadi penanggung jawab program obat-obat HIV AIDS, mulai dari pengadaan obat sampai pelaporan Bu. Oke, bagus sekali Pak ya. Apalagi itu. Tapi berapa persen ada penyakitnya di sana? Khususnya HIV, AIDS. Ada saja. Lumayan. Ada saja kasus. Ada Bu. Ada Bu. Kemarin yang ambil sementara pengobatan itu, baik. awalnya ini pasiennya ambil obat di Lok Bu. Jadi semenjak adanya program di Rumah Sakit Bangkep, sudah bisa ambil di Rumah Sakit Riko Rasalakan Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Anggriawan. Jadi itu keren sekali ya, membantu orang-orang yang benar-benar penyakit. Ya, artinya orang biasa bilang penyakit kutukan Pak Anggriawan ya. Nah, tetapi peran-peran kita bisa meminimalisir itu. Baik, makasih Pak. Lalu Ibu Yuli kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan untuk menjadi agen perubahan? Ya, terima kasih Bu. Saya di sekolah ini tentang kedisiplinan. Karena sekolah saya itu berada di pedalaman sekali Bu, di daerah terpencil. Jadi kehadirannya guru-guru yang lain itu semenjak sebelum ada saya itu sesuka hati mereka biar jam 10 datang, ya apa-apa. Tapi semenjak ada saya, jadi saya kan sudah tinggal di perumahan dinas di sekolah, jadi biasa saya datang pagi begitu. Jadi kalau teman-teman lihat Ibu Yuli sudah ada, jadi mulai besok-besoknya begitu sudah juga datang pagi orang. Begitu Bu. Oke, bagus Bu ya. Jadi kita yang memberikan contoh kepada orang lain sehingga orang akan ikut tanpa kita mengajak. Ya Bu ya? Oke, baik, makasih Bu Yuli. Lalu Pak Rival, apa yang Bapak lakukan untuk menjadi agen perubahan? Ya, siap Ibu. Untuk agen perubahan, kebetulan saya di Puskesmas Tinangkung Utara diberikan amanat sebagai penanggung jawab di ruang UGD. Jadi sebelum saya hadir di Puskesmas Tinangkung Utara itu semua pegawai atau perawat yang bertugas di situ istilahnya ya mana yang datang itu yang bertugas. Jadi kemudian setelah saya ditugaskan di sana, jadi saya mulai menyusun jadwal sehingganya supaya semua pada hari itu siapa yang bertugas itu harus tepat waktu datang agar supaya jika ada pasien datang tidak misalnya terbiar. Jadi lebih ke manajemennya. Demikian Ibu. Oke, baik. Saya tadi suaranya agak sedikit putus-putus Pak, tidak terlalu jelas. Oke, bagaimana tadi intinya? Jadi begini Bu, kebetulan saya di Puskesmas Tinangkung Utara ini ditunjuk sebagai penanggung jawab di ruangan UGD. Jadi sebelum adanya saya di kedengaran Bu? Ya, kedengaran. Ya. Jadi sebelum saya bertugas di Puskesmas Tinangkung Utara itu untuk pekerjaan di ruang UGD itu siapa yang datang, dia bisa saja langsung melakukan tindakan walaupun itu karena belum ada jadwalnya Bu, begitu. Jadi setelah saya hadir di situ karena ditunjuk sebagai penanggung jawab di ruangan tersebut, maka saya mulai menyusun jadwal, kemudian tugas dan fungsinya selama dalam satu hari itu setelah ya ada jadwalnya itu apa, misalnya kalau ada pasien
Misalnya dia membutuhkan alat, alatnya harus dicuci, dikembalikan, disterilkan seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali ya. Artinya kita yang membuat administrasinya menjadi teratur. Itu adalah hal yang baik sekali sehingga apalagi namanya bisa menjadi contoh senior-senior yang lain ya Pak ya. Nah, jadi kita punya apa istilahnya? Inisiatif ya, sehingga administrasi jadi teratur. Baik, makasih Pak Rifan. Lalu yang belum tadi Pak Fadli. Pak Fadli, apa yang sudah Pak Fadli lakukan untuk menjadi agen perubahan? Ya, kemarin sempat Bu melakukan apa? Sebenarnya bukan mengajarkan, hanya mengajak kepada teman-teman untuk lebih ke apa? Memberikan perlakuan khusus terhadap pola tanam kemarin. Terus memperkenalkan apa? Hidroponik ke teman-teman. Hanya itu saja Bu yang kemarin yang. Oke, baik. Terima kasih Pak. Lalu siapa lagi yang belum ya? Ibu siapa? Yolanda ya, Yolanda. Ya, kalau saya Ibu dari ini cara mengajar, cara pembelajaran di dalam kelas. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan murid-murid belajar selalu di dalam ruangan. Jadi sekali-sekali itu saya melakukan pembelajaran itu di luar ruangan, luar dari ruang kelas, supaya anak-anak tidak bosan. Ya. Iya, supaya anak-anak tidak bosan kan Bu, ya. Oke, baik. Bagus sekali, Bu. Jadi artinya tidak selalu, supaya tidak monoton pembelajarannya. Jadi sekali-kali mereka diajak untuk mengenal alam, ya Bu ya. Oke, baik. Ibu Susanti mungkin yang belum tadi. Ibu Susanti, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kerja di Rumah Sakit Pratama, Bila Bangga, Ibu Selatan. Itu adalah salah satu rumah sakit baru sekitar 2 tahun. Terus pegawai yang ada di situ juga semuanya termasuk sudah tergolong tua, kelahiran 70-an dan 80-an. Yang muda itu cuma saya yang kelahiran 92 dengan teman saya yang kelahiran 96. Terus saya dipercayakan sebagai penanggung jawab di ruangan UGD, menggantikan posisi teman ASN yang sebelumnya yang sudah maksudnya sudah ini tidak muda lagi. Terus saya melihat UGD itu mereka sebelum ada saya atau pas saya masuk, saya melihat teman-teman itu selalu mengabaikan alat pelindung diri saat mereka melakukan tindakan. Sejak saya berada di situ, saya mulai mencontohkan apabila ada pasien selalu mengutamakan pelindung diri kita sebelum menolong pasien tersebut. Oke, baik Ibu Susanti, bagus sekali ya. Jadi APD ini mungkin dianggap orang sebagai sesuatu yang apalagi namanya tidak diabaikan ya Bu ya. Kadang-kadang diabaikan. Kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang. Padahal alat sih selalu menceritakan karena keterbatasan ini Bu, mungkin alatnya juga ada ya. Tapi saya biasa bilang sama teman-teman apapun yang terjadi, pokoknya kita harus tetap proteksi untuk diri sendiri. Betul, ya betul sekali ya Bu ya. Jadi kalau bukan kita siapa lagi kalau melindungi diri kita ya Bu. Nanti kena virus baru kita menyesal. Baik, terima kasih Bu Susanti. Saya kira cukup Bu ya, bagus jadi agen perubahan. Walaupun masih CPNS sudah jadi kepala ruangan, pegawai di situ terbatas. Oh begitu, baik, luar biasa itu Bu. Itu namanya berarti Ibu punya leadership yang mungkin diidentifikasi oleh pimpinan mumpuni sehingga Ibu diarahkan ke situ. Jadi apalagi namanya salah satu pegawai yang dipilih yang bisa memimpin ruangan itu. Baik, makasih. Ini
Nanti kan ini semua golongan 3 memang dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Karena kalau golongan 3 kan tidak perlu lagi kedua. Kalau ke golongan 2 kan harus ujian persamaan lagi untuk ke golongan 3. Kalau golongan 3A kan langsung 3B, 3C dan seterusnya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Lalu yang belum tadi Ibu Anis deh kayaknya. Ibu Anis, silakan Ibu Anis. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk menjadi agen perubahan? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini bekerja di Puskesmas Totikum sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Sebelum saya masuk di Puskesmas Totikum, kegiatan penyuluhan itu tidak berjalan. Kemudian sewaktu saya masuk, saya mengajak pemegang program kesehatan masyarakat, promosi kesehatan masyarakat, untuk turun bersama melakukan penyuluhan di setiap desa-desa apabila ada kegiatan posyandu. Dan di situ kami saat penyuluhan itu menggunakan media yang kami buat itu seperti leaflet dan poster. Terus juga saya di situ meminta kepada pemegang program promosi kesehatan untuk mensosialisasikan lewat media sosial terkait kegiatan posyandu di setiap desa, terus kegiatan vaksin dan kegiatan lainnya yang berurusan dengan kesehatan. Terus kan di tempat kerja saya itu ada 3 desa yang belum ada sinyal. Untuk melakukan promosi seperti kegiatan, sekarang kan lagi ada kegiatan vaksinasi COVID-19, di situ saya mengajak sopir ambulan untuk pergi ke desa atas yang nggak ada sinyalnya itu sambil membawa toa mengumumkan bahwa pada hari ini, tanggal ini akan diadakan vaksinasi untuk masyarakat umum. Masyarakat itu tahu dan dia mau datang ke Puskesmas Totikum. Begitu Ibu. Oke, bagus sekali Bu ya, masih relevan toa itu dipakai ya Bu ya. Kalau di perkotaan kan semua orang pakai medsos ya, tapi kalau di kampung harus adaptif juga. Tidak semua orang punya HP Bu ya, jadi harus memang pakai toa ya seperti itu untuk mensosialisasikan. Oke, baik Bu, sesederhana apapun itu yang penting bermanfaat untuk masyarakat. Baik, terakhir Ibu Sukmawati, benar nggak Bu? Ya, terima kasih, Bu. Jadi, saya sebagai guru di SD Impres Tenggaleng, kebetulan di situ, Bu, desanya terpencil, tidak ada jaringan, terus jauh dari jalan trans. Nah, guru-gurunya juga di situ sudah mulai umur, sudah dekat-dekat pensiun. Ya. Lalu, apa yang Ibu lakukan? 13. Yaitu di mana K13 ini menuntut siswa lebih aktif ketimbang gurunya. Yang sebelumnya itu kan guru-guru di situ cuma menggunakan metode KTSP, yaitu cuma muridnya duduk diam di tempat terima materi terus. Jadi muridnya itu cepat bosan, Bu. Tidak ada metode yang dilakukan di dalam kelas. Itu Bu yang saya lakukan. Oke. Bagus Bu ya, berarti mengganti metode. Iya, Bu. Oke, metodenya lebih menarik. Kalau di sekolah kan dikenal dengan Pak Ikem. Apa Bu? Pak Ikem ya? Pak Ikem. Iya. Ya Bu, pembelajaran aktif. Kreatif, efektif, dan menyenangkan. Iya. Oh itu, ya. Ya, jadi nanti semua guru-guru harus Pak Ikem dah pokoknya. Ya, baik Ibu, bagus sekali semua teman-teman. Saya harus memastikan bahwa teman-teman adalah sudah melakukan agen perubahan. Nah, agen perubahan nanti ini akan teman-teman bawa ke aktualisasi, ya. Nanti ini semua akan dibawa ke aktualisasi untuk diimplementasikan nantinya, ya. Tapi mulai dari sekarang kami sudah harus identifikasi. Oke, jadi perlu mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman solusi semua komponen masyarakat. Nah, jadi di sini isu kontemporer kita akan menggunakan alat-alat analisis, ya. Untuk menganalisis atau menelusuri hal-hal yang terkait dengan isu-isu kontemporer yang berkembang sekarang ini. Ya, nah cara kita untuk men-scan isunya, kita boleh mencari di media-media, misalnya surat kabar, jurnal, ini untuk mencari apa lagi namanya data ya. Nah, jadi
kita bisa melakukan penelusuran, misalnya kita lihat bahwa sekarang COVID lagi maraknya kasus vaksinasi misalnya. Nah, itu kita telusuri dari sumber-sumber surat kabar, data-datanya. Jadi kita tidak boleh menurut saya atau pengamatan kita harus berbasis fakta dan data. Nah, fakta dan data itu dapat dari mana? Kita scanning data-data dari media scanning atau existing data melalui survei, melalui lembaga terkait, ya kan? Atau kita mewawancara melalui profesional organization, seperti ombudsman, gereja, atau masjid, ya, atau orang-orang terkait yang tahu betul dengan masalah yang akan kita telusuri. Lalu atau masyarakat luas kita lakukan apalagi namanya wawancara bagi masyarakat yang terdampak langsung terhadap masalah yang akan kita analisis. Ya, nah kita menggunakan isu scan. Baik, teman-teman sekalian, boleh minta tolong saya Pak Fadli, ada tahu nomor HP saya? Nanti saya kirimkan beberapa cara untuk membuat alat analisisnya atau menggunakan alat analisisnya. Pak Fadli ping di HP saya ya, sekarang. Saya kirim. Ini siapa nih? Oh, Pak Fadli ya. Berapa tadi nomor terakhirnya itu ya, Pak? 71 ya. Oke, teman-teman, nanti setelah Pak Fadli dapat, itu di-share ke grup teman-teman ya, lalu buka. Teman-teman buka di bab 3-nya saja, itu ada penggunaan alat analisisnya. Ya, ada penggunaan alat analisisnya. Jadi dicontoh saja cara menggunakan alatnya. Ya, karena ini waktunya 30 menit, kalau saya mau ajarkan satu-satu penggunaan alatnya tanpa contoh agak lama. Nah, jadi saya langsung kasih contoh saja. Nah, jadi teknik analisis isu adalah proses menggunakan alat bantu penetapan kualitas isu. Nah, jadi teman-teman, untuk penetapan kualitas isu, itu kita akan menggunakan atau tapisan isu, kita bisa menggunakan disebut dengan APKL. Aktual, problematik, dan aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Ya. Nah, terus juga ada disebut dengan USG. Nah, atau ada juga yang disebut dengan apalagi namanya ASTRID. Nah, ini adalah terserah dari teman-teman mau pilih yang mana. Karena ini alat analisis ini, mana yang paling mudah kita lakukan itu yang kita pakai. Tetapi tujuan ketiga alat ini sama. Sebagai apa tadi? Proses analisis isu menggunakan alat bantu penetapan kualitas isu. Ya. Jadi kita menetapkan kualitas isu. Jadi kalau kita bahas scanning isu masalah COVID-19 terkait misalnya vaksin, maka APKL-nya juga masalah-masalah itu adalah masalah vaksin. Dan dia harus terukur di mana tempatnya, kejadiannya di mana, itu harus terukur. Nah, jadi misalnya data yang kita pakai itu adalah data-data yang benar-benar valid. Baru kita analisis. Ya. Oke. Di situ ada, kalau di contoh itu ada dibuat APKL. Nah, di APKL itu disebut ada aktual. Kalau benar-benar terjadi, misalnya kita ambil masalah apa lagi namanya belum optimalnya pencapaian target vaksinasi bagi masyarakat di Banggai Kepulauan. Ya. Nah, maka ada beberapa masalah yang ditimbulkan. Yang pertama, satu, masyarakat tidak percaya dengan vaksin.
Ya, itu yang masalah kedua adalah kurangnya sosialisasi vaksinasi kepada masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga masalahnya adalah apalagi namanya banyaknya jenis vaksin sehingga masyarakat bingung untuk memilih vaksin. Nah, itu adalah beberapa identifikasi isu, penetapan isu yang lalu kita buatkan kriteria. Nah, dari ketiga isu itu apakah itu benar-benar terjadi? Kalau benar-benar terjadi sangat benar, maka nilainya 5. Kalau benar terjadi nilainya 4, kalau cukup terjadi berarti nilainya 3. Kalau tidak terjadi maka nilainya 2. Kalau sangat tidak terjadi nilainya 1. Nah, itu Likert ya, skala Likert. Bisa 1 sampai 10, bisa 1 sampai 5 sesuai dengan banyaknya masalah yang kita angkat. Sampai di sini paham teman-teman penggunaannya APKL ya? Nah, bisa juga kita menggunakan teknik yang sama, menggunakan teknik analisis USG. Jadi seberapa mendesak suatu isu yang harus ditindaklanjuti. Kemudian seberapa serius suatu isu itu harus kita selesaikan ya, dan dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Overall adalah seberapa besar kemungkinan isu itu bisa terjadi dan bisa ditangani. Nah, setiap isu dinilai dengan memberikan skor 1 sampai 5. Kalau 5 sangat urgen, kalau 4 urgen, 3 cukup urgen, 2 tidak urgen, 1 sangat tidak urgen. Nah, seperti tadi APKL juga. Sampai sini paham ya, Bapak Ibu? Ya, oke. Lalu nanti kan dibuat matriks seperti ini. Oke. Lalu kita setelah kita menemukan masalahnya, maka kita harus melakukan alat bantu lagi yang disebut dengan fishbone. Nah, alat bantu fishbone ini akan kita melihat sebab akibat dari suatu masalah. Akibat dari suatu masalah. Jadi fishbone langkah untuk menyepakati. Jadi kita harus mencuri orangnya. Jadi fokus kepada orangnya. Kalau kalau kita bilang metodenya, maka itu akan kita fokus pada metode atau prosesnya. Kalau dia material, konsumsi kah, informasi kah, dan seterusnya. Kalau measurement itu adalah pengukurannya, bagaimana dengan evaluasinya, bagaimana dengan inspeksinya. Nah, tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan biasanya mereka menggunakan 8P, 5S, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Langkah ini ini namanya faktor-faktor. Ini karena ini pakai 5S, pakailah sistem, surrounding, skill, dan seterusnya. Nah, lalu temukan sebab-sebab potensinya dengan cara brainstorming. Jadi setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan sebagai sesi brainstorming atau curah pendapat. Nah, jadi saat sebab-sebab dikemukakan, ditentukan bersama-sama di mana sebab tersebut ditempatkan dalam fishbone diagram. Yaitu ditentukan bahwa kategori mana yang gagasan tersebut ditempatkan. Misalnya, mengapa bahaya potensial? Penyebabnya pendidikan agama tidak tuntas. Karena penyebabnya sistem, maka diletakkan di bawah sistem. Bisa dipahami? Ya. Nah, misalnya sebabnya diidentifikasi, ditulis dengan horizontal, banyaknya tulang ikan kecil keluar dari garis horizontal. Pertanyaan kembali, mengapa sebab itu muncul? Sehingga tulang lebih kecil. Ya, jadi tulang besarnya itu tadi 6M, 4S, kemudian ada 7P. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebabnya. Nah, yang tulang ikan kecilnya adalah subsebab. Jadi keluar dari garis horizontal tadi, misal mengapa pendidikan agama tidak tuntas? Karena tidak diwajibkan. Nah, satu sebab bisa ditulis, kemudian beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori.
Nah, teman-teman bisa melihat cara di yang saya share tadi, yang di bab 3 tadi, cara menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming. Ya, nah seperti ini nanti hasilnya kira-kira Bapak Ibu ya. Nah. Ya, untuk bahan saya teman-teman bisa upload download di Colabchat. Nah, untuk langkah keempat, mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Setelah setiap kategori diisi, cari sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-sebabnya. Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin. Kaji kembali sebab-sebab yang telah didaftarkan tadi, sebab yang nampaknya paling memungkinkan dan ditanyakan. Mengapa ini sebabnya? Pertanyaannya mengapa akan membantu kita sampai pada sebab pokok dari permasalahan teridentifikasi. Nah, seperti itu cara menggunakan alatnya ya untuk Fishbone-nya. Tanyakan mengapa. Sampai pertanyaan itu tidak bisa diidentifikasi. Nah, maka lingkarilah sebab yang tampaknya paling memungkinkan pada Fishbone diagram. Diskusikan pula bukti-bukti yang mendukung pemilihan sebab-sebab dan sub-sebabnya. Jika bisa menggunakan matriks atau tabel untuk membantu mengorganisasi ide. Fishbone diagram ini juga dapat diendapkan untuk beberapa waktu sehingga memberi kesempatan pada siapapun untuk membaca, lalu menggulirkan ide gagasan baru sehingga merevisi ulang cara memetakan penyebabnya. Nah, lalu setelah kita punya hasil Fishbone tadi ada sebab-sebab yang paling memungkinkan masalah itu terjadi, maka kita akan mencoba mencarikan solusi. Nah, solusi yang paling cara mencari alat analisis solusi itu adalah menggunakan SWOT. Ya. SWOT ini seperti misalnya bagaimana kemudian kita melihat antara faktor internal dan faktor eksternal. Ya, faktor internal itu ada kekuatan dan kelemahan. Faktor eksternal itu ada kesempatan dan ancaman. Nah, setelah kita menganalisa faktor internal dan eksternal, maka kita akan menganalisa beberapa solusi-solusi dari strategi yang kita lakukan melalui SO ya, perkalinan.